Mungkin kamu pernah mendengar urban legend yang ada di sekitar kamu. Mulai dari cerita jalanan angker, gedung tua angker, bahkan sekolah dari zaman Belanda yang masih menjadi mitos bahwa di sana ada penunggunya. Dan malam ini, aku akan menceritakan pengalamanku yang berhubungan dengan salah satu mitos itu. Lebih tepatnya, pengalaman ketika aku bertemu mereka dengan sosok tak kasat mata, atau biasa orang menyebutnya dengan hantu. Namaku Indra. Aku adalah anak rantau dari Tasikmalaya yang saat ini bekerja sebagai desain grafis di sebuah percetakan yang berada di sekitaran daerah Surapati, Bandung. Jarak rumah yang jauh mengharuskanku tinggal di sebuah kos-kosan yang tak jauh dari tempatku bekerja. Sudah cukup lama aku bekerja di sana. Jadwal kerja aku di percetakan bisa dibilang cukup padat. Biasanya aku bekerja dari hari Senin sampai Jumat, mulai dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Namun terkadang juga jika sedang banyak orderan ya aku bisa pulang sampai jam 10 malam, bahkan tengah malam sekalipun. Hari itu aku ingat hari Kamis, malam Jumat. Sebagai karyawan yang belum terlalu senior, biasanya aku dipekerjakan oleh para seniorku untuk membantu mereka menyelesaikan beberapa desain spanduk yang semakin banyak. Hari itu dari pagi sampai malam, orderan desain spanduk sedang banyak-banyaknya. Suasana di kantor yang biasanya tidak terlalu ramai pun seketika menjadi ramai karena adanya banyak orderan hari itu. Kulihat hampir semua karyawan sibuk menyelesaikan pekerjaannya, termasuk aku, yang saat itu kebagian tugas untuk membuat cukup banyak desain. Suara mesin-mesin cetak mencairkan suasana, ditambah beberapa karyawan yang bolak-balik untuk mengambil hasil cetakan. Berbeda denganku yang duduk di balik kaca ruangan cetak untuk mendesain. Waktu pun berlalu, kulihat sudah menunjukkan jam 8 malam. Suasana kantor masih saja belum berubah. Semua orang masih sibuk dengan pekerjaannya. Sampai ketika aku sedang fokus mengerjakan desain, samar aku mendengar suara percakapan teman sekantorku yang merupakan salah satu rekan seniorku, Kang Tio namanya. Ku dengar Kang Tio bercerita bahwa dia sering melihat sosok perempuan di pinggir trotoar jalan ketika sedang pulang kerja. Ku dengar Kang Tio bercerita pada Bayu, salah satu rekan sedivisiku. Katanya sosok perempuan itu diam di pinggir trotoar. Dan konon itu memang hantu penunggu jalanan di sana. Mendengar itu pun aku langsung coba masuk ke obrolan mereka. "Kang, itu mah pengemis kali, Kang. Masa ada hantu di trotoar?" Begitu ucapku. Letak kantorku memang berdekatan dengan jalan raya utama. Hanya saja harus masuk komplek dan tidak jauh ada kantorku. Kurang lebih hanya berjarak 30 meter dari jalan raya. Mendengar tanggapanku itu, Kang Tio pun hanya tersenyum dan melanjutkan ceritanya. Aku hanya bisa mendengarkan saja di sela-sela mereka berbicara, sambil kembali fokus menyelesaikan tugas kerjaanku. Singkat cerita, kulihat jam sudah jam 9 malam. Pekerjaanku pun akhirnya selesai.
Setelah merapikan meja kerja dan mematikan komputer, aku pun berpamitan untuk pulang. Namun ketika aku akan pulang, atasanku tiba-tiba menghampiriku dan memintaku untuk menginput data dadakan. Mendapat perintah itu, aku yang tadinya siap pulang terpaksa harus menyalakan lagi komputerku. Ya, meskipun atasanku bilang aku akan mendapat uang tambahan lembur. Ya sudahlah. Setelah memberikan data-data berkas yang harus diinput, atasanku pun pamit pulang. Begitupun karyawan yang lainnya, satu persatu mulai berpamitan pulang karena pekerjaannya sudah selesai. Kunyalakan komputer dan mulai mengetik laporan berkas-berkas itu. Suasana kantor yang tadinya ramai kini mulai hening. Dan aku tersadar hanya tinggal aku sendiri yang masih ada di sana. Dan tiba-tiba, lah, ya, hujan. Hujan pun mulai turun, cukup deras. Dan saat itu aku tidak membawa kendaraan. Jas hujan atau payung pun aku tidak mempersiapkannya. Sudahlah, sambil menunggu hujan, semoga reda, aku pun menyelesaikan tugas tambahanku tadi. Waktu terasa cepat berlalu dan kini sudah jam 11 malam. Hujan pun mulai reda, seiring dengan pekerjaanku yang mulai selesai. Aku langsung mengirim file berkas itu ke atasanku, mematikan komputer, dan bersiap segera pulang. Setelah mengunci pintu office, aku berpapasan dengan Kang Rusdi. Dia adalah salah satu karyawan di bagian office boy. Dia tinggal dan sekaligus menjaga percetakan itu. Aku pun memberikan kunci office pada Kang Rusdi. Kang Rusdi sempat menawarkan untuk tidur di mes aja, karena sudah larut. Aku pun menolaknya. Gak usah Kang, makasih. Lagian hujannya juga udah reda kok. Kosan saya juga gak terlalu jauh. Makasih ya. Kang Rusdi entah kenapa berusaha menahanku agar tidak pulang malam itu. Katanya khawatir suasana di jalan sudah sangat sepi, rawan kriminal, jambret, begal, dan hal-hal lain yang dia tidak jelaskan. Gak apa-apa Kang. Ya, duluan ya Kang. Setelah berpamitan, aku pun mulai keluar dan memotong jalan pulang menggunakan jalan komplek. Aku berjalan menyusuri setiap jalan kecil di komplek itu. Kulihat suasana sudah sangat sepi. Ya, karena sudah jam 11 malam. Dan ini hampir tengah malam. Apalagi ini komplek, pasti orang-orang sudah pada tidur jam segini. Aku terus berjalan menyusuri jalan itu sampai tiba di ujung jalan komplek. Ujung jalan komplek ini terhubung dengan jalan raya. Jadi aku tinggal nyebrang dan sampailah di gang kosanku. Kulihat hanya beberapa kendaraan saja yang melintas di jalan raya. Sebelum menyeberang,
Aku berdiri di atas trotoar sambil melihat ke sekitar. Takutnya ada kendaraan yang tiba-tiba saja lewat. Dan ketika aku akan menyeberang, pandanganku teralihkan oleh sosok perempuan yang menggunakan kaos hitam sedang berdiri tak jauh di sampingku. Aku tidak bisa melihat jelas wajahnya karena kondisi trotoar itu sangat gelap. Ku perhatikan lagi perempuan itu berdiri dan perlahan kini mulai berjalan mendekatiku. Perempuan itu berjalan sedikit pincang, menyeret salah satu kakinya. Dan entah dari mana, kini tercium bau kemenyan yang lama-kelamaan semakin menyengat dan membuatku mual. Karena yang awalnya tercium bau kemenyan kini berubah menjadi bau yang sangat busuk. Baunya sangat busuk, membuat fokusku teralihkan pada perempuan itu. Dan ketika ku tengok lagi ke arah perempuan itu, perempuan yang tadi kulihat berjalan mendekat kini sudah tidak ada. Hah? Mana? Bulu kuduku seketika berdiri. Sampai tiba-tiba aku merasakan ada hawa panas sekali di punggungku. Dan astaga, terasa sebuah tangan memegang pundakku dari belakang, mencengkram bahuku sangat keras. Dan ketika ku tengok ke belakang, sudah berdiri di belakangku sesosok perempuan memakai baju hitam dengan muka yang pucat, kurus, dan bola matanya putih. Dan dia tersenyum kepadaku. Matanya yang putih kini perlahan berubah menjadi merah. Dan dia seperti menangis darah. Dia membuka mulutnya dan menganga. Dari dalam mulutnya keluar asap hitam yang mulai mengaburkan pandanganku. Dengan cepat aku pun berlari dan menyeberang menuju gang kosanku. Akhirnya aku sampai di seberang jalan, dan ketika aku tengok lagi, sosok perempuan itu masih berdiri di seberang jalan, dan sebagian tubuhnya tertutupi oleh asap hitam yang mengepul. Hingga lama-kelamaan, ketika salah satu kendaraan lewat, sosok itu menghilang. Aku pun buru-buru langsung pulang ke kosanku. Keesokan harinya, aku jatuh sakit. Badanku mendadak demam, kepalaku pusing. Teman-teman sekantorku pun datang menjengukku, termasuk Kang Tio.
Aku pun menceritakan kepada Kang Tio apa yang kualami semalam. Dan Kang Tio pun bilang bahwa sosok yang aku temui itu sosok yang persis seperti yang sering Kang Tio lihat. Perempuan memakai baju hitam yang berdiri di sisi trotoar jalan. Penunggu di jalan situ. Konon katanya memang sering ada sosok perempuan yang terlihat di sana. Dan ketika kita berhenti dan saling bertatapan, sosok perempuan itu akan mengikuti kita.